Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tugas ke-7, rencana pelaksanaan pembelajaran RPP 2 Satuan Pendidikan MTS Sabilul Huda, mata pelajaran fikih. Alokasi waktu 1 kali 45 menit, 1 kali pertemuan. Kompetensi inti KI1, mengalami peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk mengamati gambar-gambar macam-macam najis dan hadas dan jenis air yang bisa dipakai bersuci. KI2, interaksi. Guru memancing peserta didik dengan lembar kerja yang ditunjukkan. KI3, komunikasi. Peserta didik dibagi dalam 3 kelompok. Masing-masing kelompok mendapat lembar kerja yang berbeda. KI4, refleksi. Peserta didik membuat pengakuan tentang kebenaran atau kesalahan tentang hal-hal yang telah dipelajari, yaitu perbedaan antara najis dan hadas. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian KD 1, pengertian toharoh. 2, ketentuan dan tata cara bersuci dari najis. Indikatornya menjelaskan ketentuan tata cara bersuci dari najis. Ketiga, ketentuan dan tata cara berwudu. Indikatornya menjelaskan ketentuan dan tata cara berwudu. Kompetensi dasarnya yang keempat, ketentuan dan tata cara mandi besar. Indikatornya menjelaskan ketentuan dan tata cara mandi besar. Tujuan pembelajaran: setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan strategi yang baik tentang toharoh, model pembelajaran baik tutur dan yang lain, peserta didik diharapkan dapat: 1, siswa dapat menjelaskan pengertian toharoh, dapat menjelaskan macam-macam najis, menjelaskan cara membersihkan najis, menjelaskan macam-macam hadas, menjelaskan cara membersihkan hadas, dan membedakan antara najis dan hadas. Materi pembelajaran: 1, pengertian toharoh, ketentuan dan tata cara bersuci dari najis. 3, ketentuan dan tata cara wudu. 4, ketentuan dan tata cara mandi besar. 5, hikmah bersuci dari najis dan hadas. Selanjutnya, strategi pembelajaran, pendekatan saintifik. Yang kedua, metode yang kita gunakan: ceramah, tanya jawab, dan dialog. Ketiga, model pembelajaran. Everyone is teacher here. Media, alat, dan sumber belajar. 1, alat, bisa kita gunakan internet, buku paket fikih, buku-buku yang relevan dengan materi yang diajarkan, lembar kerja siswa, lembar penilaian, spidol dan papan tulis. Yang terakhir, laptop dan infocus. Media yang kita gunakan antara lain, tentang media kita gunakan gambar, lembar kerja peserta didik ataupun LKPD. Yang terakhir, PowerPoint materi bersuci dari hadas. Sumber belajar: buku paket, LKS. Selanjutnya, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. 1, kegiatan pendahuluan.
1 menit melakukan pembukaan, salam, berdoa, dan sebagainya. Yang kedua, mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik. Yang ketiga, menyampaikan motivasi tentang apa yang dapat diperoleh. Ya. Yang selanjutnya, menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, serta model pembelajaran yang akan digunakan. Ya. Yang kedua, kegiatan inti itu kita bagi 6 menit. Mengalami peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk mengamati gambar macam-macam najis dan hadas. Selanjutnya, interaksi. Guru memancing peserta didik dengan lembar kerja yang ditunjukkan. Selanjutnya, kompetensi peserta didik dibagi 3 kelompok. Masing-masing kelompok mendapat tugas. Refleksi peserta didik membuat pengakuan tentang kebenaran ataupun kesalahan hal yang telah dipelajari. Ya. Selanjutnya, kegiatan penutup. Kita lakukan 1 menit. Peserta didik membuat rangkuman kesimpulan dari apa yang kita kerjakan. Yang kedua, guru memberikan motivasi untuk belajar di rumah. Selanjutnya, guru menutup dengan salam. Penilaian pembelajaran, asesmen. 1. Tugas portofolio. Siswa mengelompokkan gambar-gambar tentang jenis air. 2. Siswa mengumpulkan gambar jenis-jenis beserta penjelasan secara individu. Yang kedua, format penilaian, individu, kelompok, topik, diskusi, praktek. Bisa seperti yang dicantumkan di deskripsi kita. Soal cukup dengan tes lisan, pilihan ganda maupun uraian. Penilaian sikap, observasi. Penilaian sikap dilakukan dengan menggunakan teknik observasi. Guru, pembimbing, dan wali kelas ditulis dalam buku jurnal yang selanjutnya disebut jurnal. Ya. Sekarang, penilaian aspek pengetahuan itu seperti yang ada di draft kita. Skor penilaian untuk soal pilihan ganda, jumlah jawaban benar 1 kali, seperti itu. Skor penilaian untuk uraian, jumlah jawaban benar maksimal benar 1, maksimal 10 kali 1, seperti itu. Ini tuh yang dapat kita sampaikan. Segala kekurangan dan kesilapan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.